Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP halaman 4 nomor 1, 2, dan nomor 3, ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 11. Demikian bunyinya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pada kaki
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara responsoria. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku temukan Raja Kasih, bagiku orang yang sesat. Dialah Yesus Maha Kasih, bagiku orang yang benar. Sekarang aku mengenal, sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang maka yang dapat kuandalkan hanyalah pengasihannya. Segala puji bagi Tuhan yang melimpahkan rahmat-Nya. Aku bersyukur bertemu, memuji kasih Tuhanku, memuji kasih Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu ini, atas nama Majelis HKBP Yogyakarta, kami menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan secara khusus kepada jemaat yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus, Horas Madita Salutna. Selanjutnya, marilah kita mendengar pokok-pokok warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, nama, arti, dan topik minggu tanggal 7 Juli hari ini. Nama minggu, minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik, Allah benteng bagi kita. Yang kedua, pelayan ibadah minggu ini di ibadah pukul 15.30 khotbah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta UF Taswid MTH. Liturgis Ibu Sintua Nyonya R. Sinaga Boru Sihan, warta Bapak Sintua M. Marpaung. Yang ketiga, pertanyaan wilayah minggu ini. Yang pertama di wilayah selatan pada hari Rabu 10 Juli pukul 18 di rumah keluarga Bapak YML Simorangkir, SSN, MSN, Ibu HLS Boru Sitinja SSN, MSN. Yang kedua di wilayah barat pada hari Rabu 10 Juli pukul 19 di rumah keluarga Bapak Letkol CPM TP Huta Barat ST, Ibu BPN Boru Simangunsong. Yang ketiga di wilayah timur pada hari Rabu 10 Juli pukul 18.30 di rumah keluarga Bapak HP Manurung, Ibu RM Boru Banjarnahor. Yang keempat, warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 7 Juli diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yakni 1. Keluarga Bapak B, Panggabean Ibu OLE Boru Lumban Tobing dengan 3 orang anak masuk wilayah pelayanan wilayah timur. Yang kedua, keluarga Bapak MO Hutapea, Ibu JRM Boru Sipahutar bersama dengan 3 orang anak masuk wilayah pelayanan wilayah utara. Yang kelima, calon warga jemaat baru mulai hari ini Minggu 7 Juli diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Yogyakarta atau Ruas Parguru, yakni keluarga Bapak A Nenggolan Ibu R Boru Sidabalok masuk wilayah pelayanan wilayah timur. Yang keenam, pada hari ini pukul 17.30 nanti akan diadakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Yang ketujuh, pelayanan sakramen baptisan kudus buat anak-anak dan dewasa serta CD khusus telah dilaksanakan ibadah pagi 6.30.
Yang kedelapan, persekutuan doa Okumene Hana dilaksanakan hari Senin 8 Juli pukul 15.30 di GKJ Demak Ijo. Diundang seksi perempuan untuk mengikutinya. Yang kesembilan, PA Ina Preskila akan dilaksanakan hari Selasa 9 Juli pukul 16. Diundang Ina Preskila untuk mengikutinya. Yang ke-10, PHD Gabungan Seksi Perempuan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juli pukul 16. Diundang seksi perempuan atau kaum perempuan untuk mengikutinya. Yang ke-11, kunjungan gerejawi dari HKBP Rungkut Resort Surabaya telah terlaksana di ibadah pukul 9 tadi pagi. Yang ke-12, seminar seksi remaja. Pada hari Sabtu 13 Juli 2024, seksi remaja akan mengadakan seminar pembinaan keluarga HKBP Yogyakarta dengan tema seri kedua, Loving and Caring Our Body. Diundang semua remaja dan orang tua untuk menghadiri acara tersebut. Yang ke-14, 13, Festival Paduan Suara dan Ibadah Raya Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 13 sampai dengan 14 Juli bertempat di HKBP Bandung. Yang ke-14, evaluasi program dan anggaran semester pertama. Dihimbau kepada semua dewan dan seksi untuk mempersiapkan laporan program dan anggaran semester pertama sebagai persiapan bahan evaluasi yang akan dilaksanakan. Untuk laporan kegiatan dewan dan seksi diserahkan paling lambat tanggal 10 Juli 2024. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua. Yang ke-15, pergantian panitia pembangunan akan dilaksanakan setelah rapat huria. Yang ke-16, himbauan memberikan persembahan bulanan tahunan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta agar menyerahkan persembahan bulanan tahunan Pons Maranatha, dana sosial Gepulri, Dr. Ribe Pembangunan. Yang ke-18, laporan panitia pembangunan, posisi saldo kas pembangunan HKBP Yogyakarta. Yang ke-19, donasi pengadaan sound system diterima sampai pada minggu ini sebesar Rp12.200.000. Yang ke-20, sumbangan inventaris untuk huria dari keluarga Sintua TSM Sinurat MT Ibu HSRH Borusitio 1 buah TV 40 in. Tuhan memberkati. Yang ke-21, program kerjasama kesehatan dengan Laboratorium Medis Umum Utama Cito. Mengingat pentingnya screening kesehatan dapat bermanfaat untuk mengetahui sedini mungkin potensi terhadap resiko penyakit dan mencegah dampak dari lanjut penyakit, maka gereja akan bekerja sama dengan Laboratorium Medis Umum Utama Cito untuk melakukan program screening diabetes mellitus bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Ibu Sintua Dr. Gigi Nyonya FI Tampu Bolon Boru Panjaitan dengan melampirkan nomor BPJS Kesehatan. Yang ke-22, tenaga volunteer kesehatan bagi yang berkenan untuk bergabung dapat mendaftarkan diri dan menghubungi Ibu Sintua Dr. Gigi Nyonya FI Tampu Bolon Boru Panjaitan. Yang ke-23, kami menghimbau kepada adik-adik kami Naposo Bulung untuk mendaftarkan diri sebagai pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim musik dan ibadah. Yang ke-24, Parhaldo HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dengan penuh sukacita, jemaat yang berulang tahun hendaknya merenungkan firman Allah yang tertulis di Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang ke-25, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita terus mendoakan secara khusus Saudara Andre Silitonga yang saat ini opnam di Rumah Sakit Sarjito. Ke-26, pokok-pokok doa syafaat. Yang ke-27, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum
gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Terutama buat teman-teman pria yang perokok supaya tidak merokok di dalam toilet. Demikian disampaikan, Tuhan memberkati. Yang ke-28, persembahan bunga altar minggu ini dari Saudari Hana Pertiwi Boru Silalahi. Yang ke-29, kegiatan pelayanan di Pergodungan di Gereja HKBP Yogyakarta sejak Selasa sampai dengan hari Sabtu. Yang ke-30, warta keuangan pada minggu ini. Demikian warta jemaat HKBP Yogyakarta minggu ini. Tuhan memberkati. Horas Madihita Salutna. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma sosial dan hukum. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Berbicara mengenai pergaulan di masa remaja, kita sudah sangat sering mendengar yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah fenomena sosial di mana individu, terutama remaja, berinteraksi tanpa batas norma sosial dan moral yang jelas. Pergaulan bebas sering mencakup perilaku seperti berhubungan seksual di luar pernikahan, penggunaan narkoba, pesta tanpa pengawasan, dan masih banyak lainnya. Siang tadi, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki 2.729. Nah, ironisnya, berbagai jenis kekerasan terjadi pada anak, baik di ruang publik sekolah, bahkan di rumah mereka yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk anak-anak. Dengan latar belakang inilah, Seksi Remaja berkolaborasi dengan Diakonia HKBP Yogyakarta melaksanakan seminar parenting ini untuk mengedukasi para orang tua dan remaja. Kami dengan senang hati mengundang Amang, Ina, dan teman-teman remaja untuk bergabung dalam seminar parenting yang bertema Loving and Caring Our Body. Acara ini diadakan pada Sabtu 13 Juli 2024 pada pukul 14.30 sampai 18 waktu Indonesia Barat di Gereja HKBP Yogyakarta. Seminar ini akan menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka sesuai dengan bidangnya, yaitu dari praktisi, akademisi, dan teolog. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan diri Anda melalui tautan berikut. Kami menunggu kehadiran Amang, Inang, dan teman-teman remaja sekalian. Seminar ini free dan ada door prize-nya juga loh.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka Alkitab khotbah pada hari ini. Mazmur 48 ayat 1 sampai 15. Mazmur 48 ayat 1 sampai 15. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya. Mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya punya cerita ini. Ada seorang bapak-bapak, memang saya sudah ceritakan tadi pagi ya, tadi subuh, dan saya pikir saya ceritakan juga ini di ibadah 15.30. Bapak-bapak yang datang ke rumah sahabat lamanya di suatu tempat yang agak sunyi. Datang atau tiba pada malam hari. Dengan penuh keheranan, temannya ini bertanya kepada si empunya rumah, sahabatnya ini. Dan kebetulan juga memang sahabatnya ini tinggal di rumah itu seorang diri. Kawan, rumahmu gede banget, besar banget. Dan kamu hanya tinggal seorang diri di rumah yang besar ini. Dan jauh pula dari pemukiman warga. Apakah kamu gak takut kalau terjadi apa-apa dengan rumahmu ini? Entah dirampokkah, dicuri atau bagaimanakah? Gak takutkah kamu? Si empunya rumah itu mengatakan, aku gak takut. Aku percaya bahwasanya ada Allah kota bentengku. Allah yang menjaga rumahku ini. Allah yang menguasai rumahku ini, aku tidak takut. Katanya begitu. Salut dia dengan kesaksian iman daripada sahabatnya ini. Berjalan-jalanlah temannya ini mengelilingi rumah yang gede itu. Berjalan-jalan, melihat ke halaman, tiba-tiba dilihatlah seekor anjing atau pananggaya yang gede juga anjingnya. Heran ini temannya, kawan, gede banget anjingnya. Luar biasa, baru kali ini aku lihat anjing yang sangat gede. Iya,
Anjingku harus besar. Kenapa? Karena dengan anjingku inilah rumahku bisa aman, aku bisa selamat, aku tenang tinggal di rumah ini karena ada anjingku yang besar, katanya. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke kamar masing-masing beristirahat, dan besok paginya si tuan rumah bangun, mau mengajak sarapan temannya ini. Dicari-cari, temannya nggak ada. Pergi ke halaman, tiba-tiba anjingnya sudah mati. Dia bingung, siapa yang bunuh anjingku? Anjing kesayangannya. Lalu dia cari-cari temannya itu. Berjumpalah dia dengan sepucuk surat di atas meja yang dituliskan oleh teman yang menginap tadi itu. Dibacalah, "Maaf teman, aku cepat-cepat pergi meninggalkan rumahmu, gak sempat permisi. Aku hanya menuliskan surat ini. Dan maaf juga teman, aku telah memotong anjingmu. Karena aku heran, saya tanya, kamu gak takut tinggal di rumah ini? Kamu pertama mengatakan aku gak takut karena Allah kota bentengku. Tapi setelah kutanya kenapa anjingmu besar, kamu bilang ada anjing sebagai penyelamat rumahku. Jadi aku heran, kamu percaya sama anjing atau percaya sama Allah? Begini aja teman, daripada kamu bingung-bingung pilih yang mana, aku potong aja anjingmu. Sapa lapor saya tu di batama, unang be tuna asing. Saudara-saudara, inilah realita dalam kehidupan kita. Kadang kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, Allah kota bentengku. Tapi satu sisi kita menjadikan entah pikiran, entah yang lain sebagai sesuatu hal yang menjamin kehidupan kita. Kadang kita mengatakan aku gak takut tinggal di rumahku karena ada CCTV yang setia menemani kehidupanku. Padahal kita nggak tahu sebenarnya CCTV itu juga punya kelemahan tertentu. Kalau mati lampu, CCTV nggak bakal bisa nyala. Siapa nanti punya CCTV di rumahnya, coba matikan lampunya semua. Nggak nyala itu CCTV-nya. Error dia, bahkan mati itu komputernya itu. Harddisknya itu bakal rusak, kan begitu. Karena kita melihat kan begitu, hanya CCTV lah yang setia menemani Anda 24 jam. Kan ada stikernya gitu kan. Nggak bener itu 24 jam. Kalau PLN mati kan, listrik mati juga tuh CCTV. Jadi nggak benar itu. Nggak ada yang setia. Ada orang yang percaya kepada satuan pengamanan, ya silakan. Menjaga kantornya, menjaga rumahnya. Tapi jangan lupa satpam juga punya kelemahan. Dia manusia biasa. Ada orang yang punya bodyguard, pengawal pribadi. Oh, jangan lupa saudara-saudara, John F. Kennedy, Presiden Amerika yang ke-35, mati kena tembak tahun 1963. Presiden Amerika loh. Berapa pengawalnya? Mati juga kena tembak. Saudara-saudara, itu makanya pemazmur mengatakan, Allah kota bentengku. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu untuk melindungi kita dengan setia kalau bukan Tuhan. Jadi mulai hari ini mari kita mengatakan Allah kota bentengku. Seberapapun hebatnya kekuatanmu, seberapapun pintar Anda, seberapapun hebatnya bodyguardmu, pengawalmu, apapun yang kau punya, itu tidak lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Ingat, Tuhan tidak punya kelemahan. Satu titik pun Tuhan tidak punya kelemahan. Bahkan Lukas 12 ayat 7 mengatakan, rambut dalam kepalamu aja Tuhan tahu berapa jumlahnya.
Saya saja nggak bisa menghitung berapa jumlah rambutku, nggak bisa saya hitung. Tapi Tuhan bisa menghitung berapa jumlah rambutmu. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengatakan Allah kota bentengku, yakinkan dalam hidupmu, siapapun tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Kalau engkau sudah mengatakan Allah kota bentengku kepada para mahasiswa, siapapun tidak akan bisa menggoyah kuliahmu, studimu tidak akan bisa. Kepada suami istri, kalau Anda mengatakan Allah kota bentengku, siapapun tidak akan bisa menggoyah suamimu dan istrimu juga. Siapapun tidak akan bisa menggoyah rumah tangga saudara. Karena Anda mengatakan, kita mengatakan Allah kota bentengku. Allah tempat keamanan yang paling aman. Ini penting Bapak Ibu. Karena begitu banyaknya orang sekarang mencari proteksi dalam dirinya. Seolah-olah dia melupakan bahwasannya ada Tuhan yang menjamin kehidupannya. Dia lupa yang ada di dunia ini itu punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sibuk mencari kemana dia harus mencari keamanan. Dia lupa ada Tuhan yang secara gratis bisa kita dapatkan keamanan itu. Jehovah duna marporang humbo kopo asal mahohomho. Allah yang berperang untuk kita, Keluaran 14 ayat 14. Kalau dikatakan Tuhanlah yang berperang untuk hidupku, kita diam saja. Biarkan Tuhan yang melindungimu. Bukan berarti kita berpangku tangan, bukan. Bukan berarti kita tidak aktif, bukan. Lihat tadi, di ayat 8, kapal-kapal Tarsis. Itu raja-raja kuat, itu raja-raja hebat. Penguasa lautan di perjanjian lama. Tapi penguasa lautan pun tunduk di hadapan Tuhan. Tak ada satupun kekuatan itu yang mampu menggoyah imanmu kalau engkau mengatakan Allah kota bentengku. Kan benteng itu, kan puri-puri, kan kastil yang kuat itu. Gak bisa dihancurkan. Karena sudah Allah di situ. Pemazmur mengatakan, Allah kota bentengku, aku bangga, aku senang, aku girang, di ayat 3. Itu makanya saudara-saudara, kalau saudara mengatakan Allah kota bentengku, sebenarnya kita harus bangga punya Allah. Girang punya Tuhan, senang. Tunjukkan kalau saudara Kristen, aku bangga menjadi orang Kristen. Aku senang menjadi orang Kristen karena Allah kota bentengku. Itu yang pertama dari topik minggu kita. Yang kedua, ini Sion ya. Sion itu Yerusalem, tempat bait Allah dalam perjanjian lama. Sekarang bait Allah itu ya oke, gedung gereja. Tapi ada lagu kidung jemaat kita mengatakan begini. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Gereja adalah orangnya. Khotbah ini ternyata mengatakan aku dan saudara adalah gereja. Bagaimana sekarang saya orang percaya sebagai gereja harus menjaga kekudusan. Sekali lagi, bagaimana saya dan saudara harus menjaga kekudusan. Tadi kita sudah saksikan ya, bagaimana hebatnya dunia malam itu. Diskotik tadi, lenggel-lenggel kan begitu kan. Ya, heran juga
Kalau ada perempuan yang sudah merokok, bahkan memakai apa namanya itu, saya nggak ngerti juga pakai apa hisap-hisap itu ya. Vape ya, vape. Wah. Ketika saya lihat, dia melihat saya, dalam hati saya, janganlah dipanggil Amang Pendeta. Ya kalau dipanggil Amang Pendeta berarti kan jemaat kita kan? Kan begitu. Oh, dia nggak menyapa saya Amang Pendeta. Puji Tuhan, bukan jemaat kita. Puji Tuhan, bukan orang Kristen, mudah-mudahan gitu ya. Wih, banyak ini malam-malam ini. Mulai jam 9, jam 10, jam 12. Jam 1 udah pada pulang teh. Adong dope otik-otik. Wih, marfa PB dua kepurpuan nih. Apakah dosa Amang Pendeta? Saya enggak bicarakan dosa, tapi saya bicarakan kesehatan Anda. Jangan salahkan Tuhan kalau kenapa-napa nanti diri Anda karena vape. Dan ternyata vape itu lebih berat daripada rokok klasik. Coba buka Google-nya, tanya para medis. Bukan saya mengatakan harus merokok, bukan. Itu sama-sama berat. Bagaimana saya menjadi gereja, tapi kalau saya merusak diri saya? Akhirnya apa? Ketika saya sakit, saya salahkan Tuhan. Padahal kita vape kan begitu. Rasa jeruk, rasa kopi, banana. Wah, saya nggak ngerti deh, karena saya nggak pernah isap vape kan begitu kan. Saya nggak ngerti menerangkannya itu, saya nggak ahli. Ketika kita sakit, kita salahkan Tuhan. Kenapa kau bikin aku sakit Tuhan? Koreksi diri. Kenapa? Kan begitu. Saudara-saudara, sebagai umat yang menjaga kekudusan, disinilah kita adalah gereja, hendaknya saling menjaga, saling menolong, saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Itu orang gereja. Marsi Paudeunean, marsi Tangiangan, marsi dukungan, marsi urupan. Ima gereja, ima huria. Jadi gereja itu harus menolong. Kalau gereja nggak menolong, nggak gereja dia. Karena gereja itu kasih. Bagaimana sekarang saya sebagai gereja menunjukkan umat yang kudus? Yang terakhir, sebagai gereja kita harus menjadi sumber kegirangan. Jemaat harus senang datang ke gereja HKBP Yogyakarta. Unang gabe marsak ruas, bulak sen gereja on. Ikon las rohani ruas, bulak sen gereja on. Muluna gabe marsak do ruas, ada apa? Harus senang jemaat itu ketika datang ke gereja. Ketika saya gereja, saya adalah gereja, saya adalah bait Allah. Orang harus senang ketika saya datang. Sekarang mari bertanya saudara-saudara. Bergembirakah orang ketika berjumpa dengan kita? Atau jangan-jangan orang bersungut-sungut ketika kita datang? Aimada marhua be ro amata sia dia teh. Aina marhua do ro ibana. Sodong manfaatna. Kan ngeri kan? Ngapain datang itu? Ada apa begitu? Kalau udah nggak seneng orang kita datang, ada apa? Jangan jadi bangga, justru koreksi diri. Mengapa orang nggak senang dengan kehadiranku? Apa yang salah? Apakah aku yang kurang? Berarti kalau aku yang kurang harus aku perbaiki. Entah sifatku kah, cara bicaraku kah, cara melihatku kah, atau bagaimana? Tuhan tunjukkan aku. Gereja, saya dan saudara menjadi berkat bagi semua orang.
dan orang senang dengan kehadiran kita. Karena kehadiran jemaat HKBP Yogyakarta di Yogyakarta ini dan sekitarnya membawa inspirasi dan aspirasi ke tengah-tengah masyarakat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai gereja harus menunjukkan bahwasannya kami membawa berkat bagi orang lain. Dan ketika kami mengatakan Allah kota benteng kami, betul-betul harus kami imani. Bukan hanya sekedar ucapan. Kami yakin Tuhan menjaga hidup kami. Siapapun yang mau mencelakakan diri kami tidak sanggup. Sehebat apapun dia, sekuat apapun orang itu, menjatuhkan kuliah kami, menjatuhkan rumah tangga kami, menjatuhkan mental kami, enggak sanggup. Karena Tuhan yang menguasai hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk bangkit, untuk bertahan dalam iman. Apapun kondisi yang akan kami hadapi, baik ekonomi yang tidak menentu, baik politik yang silih berganti, baik beban yang datang dan pergi, baik sakit sekalipun. Mampukan kami seperti si Paulus, meskipun menderita, tetapi Tuhan menguatkannya. Jemaatmu yang sudah hadir di ibadah saat ini, mereka remaja dan pemuda-pemudi yang mencari ilmu di Yogyakarta, Tuhan memberkati mereka. Ketika dari antara mereka sudah mendapatkan nilai dari hasil semester, mungkin ada dari antara mereka yang nilainya naik atau turun. Biarlah itu menjadi evaluasi untuk semester ke depan, memperbaiki diri, mempertahankan prestasi, supaya apa yang mereka pelajari bermanfaat bagi kehidupan. Banyak dari antara mereka juga mungkin akan liburan, mengisi liburannya, entah pulang ke kampung, ke rumah, kemanapun mereka akan pergi. Jemaatmu, pemuda-pemudi yang kuliah di Yogyakarta ini, Tuhan memberkati selama mereka liburan. Kepada Ama Ina yang sudah bekerja, pemuda-pemudi juga yang sudah bekerja di tempat mereka masing-masing, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Kepada para lansia, rawatlah mereka, berikan kesehatan. Kepada jemaatmu yang sakit, yang sudah terdaftar dan dibacakan tadi di warta jemaat, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan merawat, Tuhan memulihkan, memberikan umur panjang. Yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang memberikan persembahan tahunan, persembahan bulanan, ucapan syukur bagi pembangunan dan bagi gereja ini dan untuk bunga altar, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Jemaat yang sudah terdaftar bergabung dengan kami di 3 keluarga, Tuhan memberkati. Seminar yang akan kami laksanakan di hari Sabtu minggu depan, ingatkan para remaja dan orang tua untuk ikut serta. Betapa pentingnya ternyata menjaga anak-anak sejak dini, supaya anak-anak kami tahu bagaimana menjaga dirinya. Ketika kami nanti pulang kembali beraktivitas meninggalkan gereja ini, mungkin ada di antara mereka yang akan pulang kembali ke daerah masing-masing setelah liburan dari Jogja. Tuhan memberkati perjalanan kami, sehingga kami selamat dan berkati kegiatan kami hingga malam hari nanti. Terpujilah Tuhan yang baik, inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Kau yang susah dan sedih,
Ya, satu. yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu, bila datang pencobaan itu yang menolongmu, indahlah namanya, Kita berdiri. pengharapan dunia, indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami yang melayani di ibadah saat ini mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom Horas.